Bagaimana dengan penyandang disabilitas apabila mereka ingin mendaftar sebagai KPPS? Itu kita berikan peluang yang sama. Jadi gini, launching ini kan sebenarnya memberikan pesan ya. Pertama bahwa mulai hari ini ada perekrutan KPPS di seluruh Indonesia. Nah tentunya ini harapan kami menjadi respon dari semua masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi untuk mengajak seluruh potensi masyarakat yang memenuhi syarat dan ingin berkontribusi nyata dalam proses demokrasi di Indonesia untuk bisa mendaftar sebagai anggota KPPS di daerahnya masing-masing. Karena ini kalau ibarat pintu, ini pintu terakhir untuk menjadi penyelenggara. KPWRI sudah, provinsi sudah, kabupaten sudah, PPK sudah, PPS sudah, ya ini yang terakhir. Jadi kalau teman-teman yang memiliki masyarakat yang memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam proses pemilu ini secara nyata melalui penyelenggara pemilu, ini adalah pintunya, mendaftar sebagai anggota KPPS. Makanya kita lakukan launching ini, di samping juga memotivasi teman-teman di seluruh Indonesia, KPU Provinsi Kabupaten mengingatkan bahwa mulai hari ini kita melakukan perekrutan KPPS sebagai sebuah ujung tombak penyelenggara yang paling ujung dalam proses pemilu yang akan datang. Demikian. Berarti mulai hari ini ya Pak? Mulai hari ini sampai tanggal 24 Januari itu penetapan, 25 itu pelantikan. Itu melalui aplikasi atau gimana? Kalau proses perekrutannya secara manual, kan saya katakan tadi aplikasi itu nanti dipakai ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan, sudah dilantik, sudah dipilih, baru menginput data pribadinya sebagai penyelenggara KPPS kepada aplikasi Siakba. Pak, setelah tanggal 25 ada pelatihan nggak? Soalnya kan di tahun Ya. 2019 ada. Oh tentu. Jadi begini, kita sudah siapkan. Yang pertama, kalau di pemilu yang sebelumnya KPPS yang berjumlah 7 orang ini hanya di Bintek 3 orang. Jadi mewakili ya, di Bintek mewakili. Nanti diharapkan yang 3 itu menularkan, mengedukasi teman-teman. Nah kalau di periode ini kita akan membintek keseluruhan. 7-7-nya akan kita bintek untuk memberikan kepastian bahwa teman-teman ini benar-benar memahami tugas dan fungsinya. Jadi tidak ada lagi perwakilan, semua di bintek. Kita sedang melakukan proses persiapan karena bintek ini berjenjang, tidak mungkin KPWRI yang melakukan. Kita sudah membuat desainnya untuk dilakukan secara berjenjang, sedang men-TOT teman-teman provinsi, nanti men-TOT kabupaten, dan juga kabupaten nanti akan membintek teman-teman yang ada di jajaran KPPS ini dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dengan modul, dengan standar pengetahuan yang sama, karena semua KPPS di seluruh Indonesia harus memiliki pemahaman yang standar dan baku tentang kepemiluan. Jadi sama semua nanti di Indonesia, tidak berbeda. Targetnya tadi berapa Pak? Semua kita bintek. Berapa Pak targetnya Pak tadi? 7-7-nya. 7-7. Enggak, total Nah 5 juta berapa tadi tuh? Nah 5 juta sekian ya. Nah, ya. Nanti juga ada Linmas di sana kan? Ada Linmas. Jadi Linmas 2 jadi 7 tambah 2 9 untuk di tingkat KPPS. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan sistem Sirekap ya. Sistem ini kita terapkan di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Itu kan semua KPPS nanti memang kita pilih yang memiliki alat komunikasi berupa handphone, karena ini menyangkut ada aplikasi yang akan dipakai. Dan pulsa untuk kepentingan itu disiapkan oleh KPU. Jadi tidak membeli sendiri. Ini juga untuk membantu teman-teman, di samping tadi sudah kita naikkan uang kehormatannya, juga kita mensupport ya pulsa untuk semua teman-teman yang menjadi KPPS agar bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada dibebani oleh masalah-masalah teknis anggaran. Nah jumlahnya nanti masih kita hitung, pulsanya kira-kira berapa dan kapan diberikan.
Karena jangan sampai nanti pulsa itu dipakai duluan pas hari habis pulsanya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita lagi desain ini supaya disupport pulsanya dan dipakai pada hari H dan dengan kuota yang memang cocok untuk kepentingan tugas-tugas teman-teman KPPS. Sumber pendanaan yang honorer itu dari mana? Semua anggaran pembentukan KPPS termasuk juga anggaran untuk Honor. uang kehormatan atau honor KPPS itu disupport oleh APBN. Sudah terakomodir di anggaran APBN KPU RI. Nilainya Bapak gimana Pak? Nilainya, waduh nilainya. Saya harus buka handphone kalkulator dulu gitu nilainya. Kalau nilai nanti kita tanya Pak Sekjen ya, jangan tanya saya. Yang penting perancangan kegiatan kebijakannya begitu. Pak, bagaimana dengan penyandang disabilitas apabila mereka ingin mendaftar sebagai KPPS? Itu kita berikan peluang yang sama. Teman-teman disabilitas itu pada tataran pada tataran konsep dan arahan kita ke teman-teman provinsi kabupaten untuk mengakomodir teman-teman disabilitas yang memang juga mau berkontribusi dalam proses pemilu ini melalui anggota KPPS. Kita berikan peluang yang sama.